Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Nathan Laksana di channel favorit kita, channelnya Anak Bunda Made in Klaten FV4. Kali ini tim FV4 berkesempatan untuk mengunjungi desa paling utara di kota Klaten, yaitu adalah Desa Deles yang berada di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Saat ini saya bersama dengan salah satu tokoh masyarakat dan juga sesepuh. Beliau ini juga sebagai budayawan, penggiat budaya, dan juga beliau ini sebagai pionir dalam pemberdayaan masyarakat desa khususnya di bidang pertanian dan perkebunan, yaitu adalah Bapak Sukiman. Iya. Pak, gimana apa kabar Pak? Ya, kabar baik, sehat. Baik, alhamdulillah ya Pak. Pak, saya ingin tanya Pak, Bapak ini kan dikenal sebagai pionir dalam pemberdayaan masyarakat desa untuk memanfaatkan hasil kopi ya Pak. Ya. Bisa diceritakan Pak, kenapa awal muasal Bapak itu bisa berpikir untuk menjadi seorang pemberdaya Pak? Iya, iya. Terima kasih. Jadi ini kalau diceritakan bisa sehari semalam mas sebenarnya kalau apa yang saya lakukan. Jadi kaitannya dengan pemberdayaan itu sebenarnya saya bukan pemberdaya, tapi saya itu warga sini ya. Itu lebih mengenal saya itu tapi bukan profesor, tapi provokator. Provokator kok jadi, bisa Pak? Saya ini provokator, saya memprovokasi masyarakat. Jadi awalnya saya dulu juga pernah kerja di formal, terus kemudian saya nggak kerja, terus tahun 2004 itu saya mengajak masyarakat untuk tanam sayur karena di sini itu dataran tinggi cocok untuk sayur, tapi tidak ada satupun yang dulu nanam sayur, makanya tak ajak nanam sayur dari dusun ke dusun. Itu awalnya. Jadi tidak semua serta-merta diterima, saya hanya diterima di RT ini, kemudian aku pindah ke desa itu pun ditolak, dan kemudian di desa lain sepakat untuk nanam sayur, dan sekarang sudah sayur di mana-mana di 3 desa ini. Bahkan dulu aku ngajak ke pertanian itu, saya kayak PPL mas, tapi swasta yang bayar Gusti Allah. Jadi ketika saya ke petani, tak ajarin nanam sayur, itu sedang ngajar di desa ini, diminta ke desa ini, dulu gitu. Jadi di Tegalboyo saya baru ngelatih ini cara bagaimana memupuk, bagaimana nanam gitu, tiba-tiba diminta ke Balai Rantai. Itu awalnya. Terus setelah ini bla mereka sudah berhasil. Kopinya ini udah sayurnya udah berhasil. Akhirnya kok di sini itu selain sayur cocok kita punya kopi. Jadi ada di bawah itu ada namanya Pesanggeran PP10. Di situ ada pernah produksi kopi. Saat ngambil cerita-cerita dari orang-orang tua dulu itu bahwa di situ zaman Belanda itu ada tanah yang sampai sekarang disebutannya Ngopen. Ya, Ngopen. Dan kemudian jadi Kadirjo. Itu dulu Ngopen itu adalah tempat kopi. Sebutannya perusahaan Kopen gitu. Jadi artinya perusahaan milik perusahaan Belanda, terus tempatnya kopi. Jadi Kopen. Kemudian yang Pesanggeran itu orang tua dulu nyebutnya mbabrik mas. Mbabrik itu artinya pabrik. Jadi gitu ya, lidah Jawa itu ya. Nah, gitu akhirnya aku sering sih kenalan dengan banyak orang, diajak sering ngopi gitu kan. Diajak ngopi, melihat kopi-kopi itu aku sudah mulai curiga ini, banyak kopi itu ada nama-namanya ya. Nama ternyata tak lihat itu, saya kira itu kalau merek kopi ternyata itu asal daerah, misalkan kopi Kintamani, kopi Manggarai, rasanya bagaimana, dan itu aku dulu nggak tahu ya, tapi sering diajak oleh mitra, oleh teman NGO itu, karena saya itu relawan sebenarnya basic saya, jadi diajak minum itu kok mahal, satu gelas bisa 30.000, 40.000, 50.000 gitu loh. Kopi di tempat saya itu bisa satu sak gitu kurang dari 30.000, kok ini satu gelasnya sudah segitu. Makanya kemudian aku berniat kembali ngajak petani, menghitung lagi berapa kopi yang masih ada, yang masih tersisa dan sebagainya, aku selamatkan kembali karena kopi-kopi itu ditebangi karena harga murah di petani. Maka kemudian ayo hidupkan lagi. Nah, awali dengan aku mengunjungi beberapa tempat yang terkenal kopinya tadi, yang saya kira merek tadi. Aku kunjungi dapat ilmunya, terus kemudian aku sering lihat-lihat di kopi itu, kemudian zamannya udah semakin modern, aku browsing lah istilahnya ya. Kopi itu bisa diolah begini-begini.
dan pulang aku praktek dengan masyarakat. Praktek minum kopi dan sebagainya. Terus kemudian aku cerita ke masyarakat bahwa kopi kalau diolah dengan bagus itu segini, nggak seperti kemarin karena di pasar itu 1 kilo ceri cuma 2.500 pada waktu itu pasar dekat sini Surawono. Maka aku pulang, ayo coba kita kelola yang baik, kita pilih, kita petiknya merah dan sebagainya gitu. Setelah dapat ilmu dari luar tadi. Nah, di situ kemudian kopi, ayo kita kumpulkan di kelompok. 1 kilonya kita beli aja di masyarakat. Waktu itu pertama 6.000, dari 2.500 langsung 6.000. Dan lanjut sampai 7.000, 8.000 dan seterusnya sekarang ini. Seperti itu awal-awalnya. Tapi sempat ada penolakan nggak sih Pak dari masyarakat? Nah, masyarakat, kalau masyarakat itu dikatakan nolak enggak, tapi dia tidak ngomong nolak, tapi cuman heran aja. Kenapa di pasar 2.500 kok kita berani segitu, nanti jualnya kita kemana? Gitu. Itu makanya aku terus kemudian punya PR-nya adalah cari pasarnya. Gitu. Makanya kemudian kelompok Tanya membentuk Kopi Petro ini ya Pak, salah satu produknya ya Pak. Ini kalau Kopi Petro ini sebenarnya produk yang kita bikin ini itu kan sekarang bungkus. Jadi dulu itu jualnya mentah green bean ya green bean, jualnya cherry ya cherry. Pokoknya yang penting kita bawa bisa menyediakan kopi yang bagus, petik merah semua katakan gitu. Terus cara jemurnya yang bagus dan sebagainya, kita ke siapapun. Ya ke kafe, ke apa, ya siapapun yang membutuhkan gitu. Tapi terus kemudian kita sebaiknya juga memproduksi ya kira gitu. Memproduksi dengan alat seadanya, kita pupuk dengan apa? Lumpang ya. Dengan lumpang itu ngupasnya dengan lumpang, terus lama-lama kita kan sudah tahu ya cara milih itu dulu lama Mas. Jadi milih kopi itu apa per biji kayak gitu. Sekarang udah cepet sih milih ini bagus nih. Enggak, itu langsung pakai tambah-tambah itu cepat seperti itu. Jadi baru kemudian kelompok tani oke, kita punya modal, ayo kita coba kita produksi dan kembangkan kopinya yang dulu sudah berkurang ini kita tanam. Hasil dari gitu, kalau dulu ini ada program pemerintah, warga kami ini sering dapat bantuan bibit. Di bantuan bibit itu ini bibitnya, kemudian ini biaya tanam, biaya acer, biaya itu disupport oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, terus tetapi cara ngolahnya kan belum pintar dan belum se-booming sekarang. Maka kemudian sekarang yang saya melihat berhasil itu kalau dulu dibantu, sekarang masyarakat itu sampai beli bibitnya pun mau. Itu loh yang berhasil begitu. Nah, itu Bu, saya tuh kalau searching Kopi Petro itu tuh saya tuh seperti melihat brand internasional Pak, katanya itu sampai diekspor ke Jepang dan juga beberapa negara lain Pak. Nah, itu rahasianya itu seperti apa Pak? Kok bisa produk dari istilahnya itu desa yang mungkin daerah marginal bisa mendunia gitu Pak? Rahasianya itu apa Pak? Ya, gini dulu. Jadi kita punya produk itu kalau tidak punya pembeli ya kita pasti bingung sendiri. PR-nya adalah kita itu banyak berjejaring, berteman. Bertemannya zaman sekarang itu kan sangat gampang ya. Jadi kita ada alat itu namanya medsos, kemudian ada internet. Medsos itu digunakan untuk baik, juga sangat bisa dan bisa untuk memberikan hasil pada orang, terutama ke kita sendiri. Tapi medsos itu juga bisa loh digunakan untuk jahat, bahkan sampai ada perkosaan misalkan, ada kejahatan itu bisa. Tapi kami memanfaatkan medsos ini sebagai tempat kami berteman untuk berjejaring berjualan itu. Kemudian kami kenal dengan orang luar negeri dan sebagainya ya, kalau disebut ekspor belum, tetapi produk saya sampai ke luar negeri itu untuk oleh-oleh tamu-tamu yang dulu datang ke sini bawa pulang, bawa banyak. Sebenarnya sudah banyak juga yang minta ke kami untuk kirim ke Jepang. Dulu pernah sih produknya dibawa ke Cina dan toko-toko di Cina, toko-toko kecil beberapa itu sudah menjadi outletnya Kopi Petro. Tapi seiring dengan pandemi ini kami tidak bisa meneruskan macam-macam ya. Ya triknya ini tetap berjejaring, kita mengenalkan produk kita, keunggulannya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa. Nilai manfaatnya ketika beli Kopi Petro ini itu lebih ke kembali lagi ke pemberdayaan tadi. Jadi 1 kilo green bean seperti ini ketika kita olah
gitu, kita menyisihkan 3 poin ini. 2.500 setiap 1 kilo ini itu untuk kegiatan anak-anak, pendidikan dan macam-macam anak-anak. Maka kami punya nama anak ini kita sebut anak kancing, kelompok anak cinta lingkungan, anak kancing ini. Kemudian 2.500 lagi untuk kegiatan radio komunitas. Kami punya radio komunitas Lintas Merapi. Sebenarnya yang terkenalnya Lintas Merapi ini yang sudah terkenal bisa mendunia. Yeah. Kita nebeng namanya sekaligus memang kita membiayai untuk kegiatannya. Ya, untuk relawannya, untuk biaya listrik, untuk macam-macam. Bahkan kita free hotspot kampung saya ini juga dari kopi ini. Kemudian yang 2.500 lagi ke siapa? Ini ke petani. Wujudnya bisa kumpul-kumpul ngopi, bisa pemberdayaan latihan kopi gitu. Kemudian bisa juga ada pernah kita wujudkan kaos. Yuk pakai kaos ini untuk kelompok tani untuk seneng-seneng lah kayak gitu. Terus yang lain-lain untuk biaya-biaya yang lain, misalkan kami mendorong ke desa yang lain juga mengembangkan kopi. Agar kenapa demikian? Kalau teman-teman yang eksis ke kopi menjual dagang kopinya banyak, maka ketika petani nanti panen raya tidak menggantungkan orang lain dan tidak akan dimonopoli harga. Gitu. Ya. Berarti itu keuntungan dari kopi Petro. Setiap kita membeli kopi Petro itu tuh tidak hanya masuk ke uang pribadi ya Pak? Iya, makanya Petro. Nah, bisa dijelaskan Pak, filosofi Petro itu apa? Ya, Petro itu nama lain di wayang itu namanya kantong bolong. Kantong itu saku. Ya. Bolong itu ya lubang. Jadi kalau Petro kantong bolong artinya setiap usaha kita itu tidak penuh di saku kita, tapi harus bolong. Jadi sakunya kempes tapi bolong. Bolong ini bukan berarti dibuang, tapi diaplikasikan kepada kegiatan-kegiatan sosial. Maka memang kopi Petro ini kan diproduksi oleh Lintas Merapi. Nah, itu karena produk ini memang menyisihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya ya misalkan relawan. Kita kadang jadi relawan dan sebagainya. Nah, ini di relawannya ini kami punya, saya sendiri ini koordinator dan pendiri Jalin Merapi. Jadi Jalin Merapi itu jaringan lingkar Merapi di 4 kabupaten ini. Ada teman-teman yang mengelola radio komunitas di 4 kabupaten yang itu sebenarnya relawan, tapi relawan ke komunikasi. Jadi kalau tapi kami eksisnya mitigasi bencana kayak begitu. Ke masyarakat juga begitu, kami memberikan masyarakat itu edukasi dan pemberdayaan karena sebenarnya dari semua yang kami lakukan ini hanya bercita-cita kami ingin mewujudkan cita-cita masyarakat yang sangat besar. Apa itu? Hidup nyaman bersama ancaman. Wah, hidup gitu. Nyaman bersama ancaman ya, Pak. Jadi seperti itu. Ya, Pak. Bapak kan tadi kan bilang kalau Bapak itu juga memberdayakan desa-desa lain ya, Pak. Iya. Nah, apakah Bapak tidak merasa tersaingi, Pak, akan produk-produk desa lain, Pak? Iya. Kalau kita hidup ini tidak ada pesaing, kita nggak pernah naik kelas. Okay. Menurut saya gitu. Tapi semakin banyak pesaing, kita itu semakin belajar. Iya. Itu menurut saya seperti itu. Kalau kita tidak menciptakan pesaing, kita akan stagnan di situ. Tapi kalau kita punya pesaing kita semakin pintar. Kenapa pintarnya? Bukan ingin menyaingi, tetapi kita akan mengikuti itu dan itulah namanya pemberdayaan itu seperti itu. Oh, jadi menumbuhkan sebuah persaingan yang sehat gitu ya, Pak? Iya betul. Oh iya, Pak. Bapak ini saya lihat-lihat juga di internet itu juga pernah menghadiri acara di Janewa Swiss ya, Pak, yang diundang oleh PBB langsung ya, Pak. Nah, itu bisa diceritakan Pak, acara apa itu, Pak? Pada tahun 2013 saya diminta sebenarnya kalau itu dia mengenalnya di Jalin Merapi ya. Kalau Jalin Merapi itu boleh dilihat di Twitternya. Jadi dulu kita punya website juga. Jalin Merapi itu lebih ke pemberdayaannya semua tadi, salah satunya wujud dari hidup nyaman bersama ancaman tadi seperti apa gitu. Nah, di sana saya di acara ekosok namanya, ekonomi sosial. Jadi bagaimana orang itu ketika menghadapi bencana tidak ngomong soal bencananya, bagaimana pinter larinya, bagaimana pandai menghindari itu. Dan kita lebih menciptakan kenyamanan. Jadi bukan hanya sekedar aman, tapi bagaimana nyaman. Jadi nyaman itu ya seperti ini.
Kalau kita ada gunung itu tidak kita asumsikan sebagai ancaman melulu, tidak kita asumsikan sebagai bencana, tetapi ini sebagai berkahnya. Itu kita ceritakan di sana. Kita diminta bagaimana kita mengelola sumber dayanya, kita mengelola potensi-potensi yang ada. Misalkan gunung api itu mengeluarkan abu vulkanik dan itu sebagai pupuk. Gunung api juga mengeluarkan pasir dan batu. Itu sebagai bisa kita jual untuk pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya itu. Jadi bahkan memberi keindahan, bisa kita kelola wisatanya. Jadi hidup nyaman bersama ancaman tadi kita artikan bahwa kita melihat Merapi itu sebagai banyak berkahnya dan kita nanti mengikuti alurnya Merapi. Ketika Merapi menyuruh kita pergi, orang lain mengasumsikan bahwa itu sebagai mengungsi, kami asumsikan sebagai refreshing. Silahkan pergi, kira-kira bahasanya Merapi. Silahkan pergi, untuk sementara nanti kami akan memberikan berkah. Ketika berkahnya sudah dapat di situ, maka silahkan diambil ya, kami kembali lagi ke Merapi. Kan tidak mungkin toh Merapinya dipindah atau kami yang pindah. Kalau aku pindah ke tempatmu, aku pasti mengganggu kehidupan tempatmu. Pak. Maka biarkan kami tetap di sini mengelola berkahnya Merapi itu. Itu yang saya sampaikan di Jenewa pada waktu itu, bagaimana masyarakat itu menghadapi Merapi itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai berkah-berkah yang wajib kita pahami. Gitu. Kira-kira hidup nyaman bersama ancaman seperti itu. Jadi warga Deles itu menganggap Merapi itu sebagai pembawa berkah ya Pak. Iya. Dan ketika erupsi mereka itu menganggap sebagai mungkin referensi bahasanya itu refreshing saja ya Pak. Iya. Ya. Camping bisa diartikan camping, bisa diartikan plesiran kayak gitu toh. Jadi itu orang sini seperti itu. Itu yang merasa keberhasilan saya kayak gitu. Jadi ketika Merapi meletus, oh iya kami suruh pergi ya pergi gitu. Oh kami suruh plesiran dulu. Apakah itu dibutuhkan dengan tindakan keseharian? Iya. Contohnya di setiap warga saya ini jimpitan itu tiap malam kita ngumpulkan duit itu 20.000 per malam. Nanti apa? Kalau aman dipakai untuk lebaran gitu, hari raya itu, kalau nggak aman di tengah-tengah ya untuk refreshing tadi kita ambil dan itu dikelola oleh masyarakat. Jadi ada tabungan siaga bencana namanya. Itu ada jimpitan, ada tabungan siaga bencana disimpan untuk itu. Cara masyarakat tadi soal bagaimana meyakini bahwa Merapi itu berkahnya ya misalkan gini, di tempat Mas itu tempatnya panas, punya AC, punya kipas angin itu berbayar kan? Iya, berbayar. Listrik toh. Di sini loh AC nggak pernah bayar. Kapan saja bisa hidup kayak gitu. Itu cara-cara kami menikmati. Air di bawah harus beli dan sini cukup dikelola oleh masyarakat. Semua nggak beli. Kayak gitu itu wujudnya berkahnya Merapi. Ya hidup nyaman bersama ancaman itu definisinya seperti itu ya Pak. Iya. Oh ya Pak, kemudian saya tuh jadi tertarik Pak. Tadi jimitan 20.000 itu kok bisa mahal sekali itu bagaimana Pak? Nah itu kesepakatan. Ini di RT ini 20.000. Di bawah saya ini sampai ada yang 50.000 Mas per malam. Itu apakah tidak membebani warga Pak? Oh tidak, itu kan kebutuhan kita sendiri. Dan itu kesepakatan, tidak ada yang maksa. Saya pun tidak menganjurkan, ayo kita nabung 20.000 per hari. Tidak. Warga yang sebaiknya kita nyelengi deh gitu. Sebaiknya kita nabung deh. Kapan? Tiap malam. Sambil ronda, keliling malam itu warga ngambil duit itu. Terus kemudian ditabung di bank oleh siapa? Oleh koordinatornya. Nah, saat statusnya sudah siaga kayak gini, duit itu udah cair. Tapi tidak dibagikan. Nah, nanti kalau tiba-tiba aman lagi, kayak gitu. Itu ya jadi dengan kopi itu kita sekarang bisa tempat ngopi bareng dengan cerita kayak gitu. Jadi nggak boleh ngopi Petro itu ngopi terus ini duitnya bayar, selesai minum ini duitnya enggak. Ini kopinya silahkan diminum, mari kita cerita. Seperti itu. Minimal cerita soal rasa kopi, bagaimana kesiapsiagaan masyarakat, bagaimana menghadapi ancaman Merapi, seperti apa tanggapan masyarakat terhadap Merapi. Bahkan kita jelaskan bla 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 bagaimana kalau nanti kamu datang ke sini larinya ke sana loh ya. Jangan sampai kendaraanmu tidak menghadap ke sana loh ya, seperti itu.
Berarti minimal dari seperti itu. Satu cangkir kopi menghasilkan banyak sekali cerita. Iya, Pak? Betul seperti itu. Iya. Pak, mau tanya Pak, untuk jenis kopi yang ditanam di Desa Deles itu apa saja sih Pak? Iya. Ini dulu di bawah ini kan ada tingkatannya toh. Kalau di bawah itu ada yang ketinggian sekitar 1000 ke bawah, itu warga saya itu nanamnya kopi robusta. Tapi sebenarnya nyebutnya warga itu kopi pager karena namanya batas kebun itu ditanami kopi-kopi. Oh. Terus kalau yang 1000 ke atas, daerah saya ini sekarang ini 1200. 1000 ke atas itu tanamnya Arabica. Arabica itu yang ditanam sekarang Sigara Runtang, Lini S, Kartika, terus apa ya? Ya ada beberapa yang sekarang sudah mulai ke Yellow Katura, terus Red Katura juga. Itu yang ada di sini. Tapi kebanyakan Lini S sama Sigara Runtang. Itu produksi kopinya itu setahun tuh ada berapa ton, Mbak? Kalau ya saya kalau itunya kan sekarang yang produksi kan tidak hanya saya, tidak hanya kelompok Ngudi Rukun, kelompok Kopi Petro aja. Jadi dulu tahun 2015 itu saya pernah mengumpulkan, padahal itu 2014 mulai, 2015 itu pernah satu musim itu 30 ton. Tapi itu sudah tinggal 10% sebenarnya. Artinya sini tuh pernah luar biasa. Luar biasanya ketika musim kopi, sebelum ada produksi kopi tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002. Itu kopi di sini setornya itu ke Temanggung sama Salatiga. Bakul sini tuh per hari ketika musim kopi 6 ton per hari. 6 ton per hari. 6 ton. Jadi kami ini hanya sekedar menyelamatkan sekarang ini. Terbayang kalau dulu itu bisa mengelola sendiri toh. Iya, Pak. Tapi kami itu dulu dijual cherry itu 6 ton per hari kata bakulnya itu, di setornya ke Temanggung, ke Salatiga pada waktu itu, karena kami memang maklum belum bisa mengelola sendiri. Gitu. Ya Pak. Untuk prosesnya itu seperti apa sih Pak? Proses agar bisa menjadi kopi yang siap seduh seperti ini Pak? Ya, dari sebelahnya kopi ini luar biasa Mas. Jadi kayak kalau saya ini kopi itu kalau saya ini yang tanaman yang memberikan apa sesuai dengan pekerjaannya, memberi imbalan sesuai pekerjaannya ya kopi ini. Jadi kalau petiknya bagus, terus jemurnya bagus, terus kemudian cara prosesnya milihnya juga bagus, maka kopi-kopi kayak gini itu bisa dijual mahal. Tapi kalau asalan ya hijau ngamuk lah istilahnya gitu, itu maka akan dijual sangat murah. Nah, kopi ini dari kebun itu proses yang natural, dari kebun kita istilahnya kita rambang ya, itu masukkan ke air itu. Nanti yang ngambang itu kita pilah, tidak kita produksi, terus yang masuk ke air artinya itu kopi-kopi bagus, terus kita tiris, kita jemur, itu proses natural. Setelah itu kita kering, kira-kira sudah kering, keringnya maksimal, kira-kira kadar airnya kurang dari 11%, maka di situ kemudian kita giling ya, kita giling jadi calon green bean itu. Setelah jadi green bean kayak gini dipilih, masih ada yang pecah, mungkin ada yang sedikit kena insek dimakan dan sebagainya, kita pilah. Yang bagus kita masukkan, kita roasting, akan jadi semacam ini, namanya roast bean. Jadi roast bean ketika sudah jadi roast bean gini, ini sebenarnya sudah bisa jual. Tapi orang kadang di rumah tidak punya grinder, tidak punya alat juga, makanya kita sediakan untuk terus kemudian kita bubuk. Dulu kita mainnya dengan manual. Kita ya pakai wajan, terus pakai alat-alat yang tradisional itu. Dan itu pun sampai sekarang masih ada permintaan yang suka alat-alat tradisional. Manual gitu ya Pak? Ya. Dan kalau kita ngajari ke anak-anak, karena kita tidak mau dia mengasumsikan sesuatu yang mahal-mahal alatnya itu, maka kemudian tak ajarkan untuk numbuk, bagaimana mengupasnya juga alat tumbuk, alat tradisional semua. Itu anak-anak desa sini Pak? Iya. Diperdayakan Pak? Iya, saya anak-anak kecil yang umur ya TK kayak itu udah saya latih untuk mengelola kopi, bagaimana jemur kopi, numbuk kopi, ngupas kopi, milih kopi, itu udah tak ajari. Bukan berarti memperkerjakan anak, tapi dia biar tahu. Oh ya, itu dalam artian itu
dikumpulkan menjadi sebuah sanggar atau gimana Pak anak-anak ya, itu? Kalau anak itu saya mempunyai tadi saya sebut saya mempunyai anak kancing, kelompok anak cinta lingkungan. Ya, itu tapi kegiatannya itu ada pendidikan formal, kita latih untuk sekolah formal, itulah kita sinau lah istilahnya gitu. Terus kemudian selain itu peduli lingkungan itu ya nanam, yang mengumpulkan sampah. Di hutan itu kan kadang-kadang pengunjung yang buang sampah sembarangan kayak gitu kita kumpulkan, terus nanam itu setiap musim pasti gitu. Terus cinta satwa itu memberikan makanan ke satwa, kera dan sebagainya di hutan. Jadi bawa pisang ke hutan dan sebagainya. Terus di rumahnya kita selain dapat ilmu tentang kesiapsiagaan bencana, P3K itu juga dapat ngolah kopi. Dan selain itu anak-anak ini kita ajak main gamelan setiap seminggu sekali. Ya. Jadi anak-anak di desa ini itu tidak hanya diberdayakan untuk bisa mengelola kopi, tapi juga bisa seperti yang Bapak Sukiman tadi ceritakan ya Pak, gamelan dan juga cinta lingkungan. Ya itu yang anak-anaknya. Yang nanti yang dewasa udah ada sendiri. Oh, ada lagi ya Pak? Ya. Kalau yang dewasa yang seumuran ya kira-kira lulusan SMA S1 misalnya S1. Gitu atau SMA nggak meneruskan dan sebagainya itu mereka tak ajak untuk mengolah potensi di kampung di sekitar kami ini, dan mereka punya semacam slogan ya, anak muda yang enggan minggat, wegah minggat. Jadi dia tidak akan merantau, cukup mengelola potensi di sini. Itu ada yang sarjana, ada yang lulus SMA, ada ini. Apa yang dikelola sekarang ini, ngelola wisatanya, ngelola kopinya, belajar kedai kopi, bagaimana mengelola termasuk latihan gamelan tadi, terus outbound, menyediakan camping dan lain sebagainya, itu ada anak mudanya di sini. Ya Pak. Oke Pak, saat Bapak itu aktif di dalam kegiatan masyarakat dan juga di kegiatan sosial, Bapak itu apakah pernah merasa capek atau gimana Pak? Ya kalau orang itu pasti ada fluktuasi, naik turunnya rasa itu juga iya. Kenapa? Ya kadang lelah, kadang tapi kalau khusus saya yang menyemangati adalah ketika anak-anak itu sering kumpul di rumah saya, itu yang memberikan semangat saya. Saya itu sebenarnya galak, tapi ketika anak-anak ini dekat dengan saya, ya itu hiburan saya. Makanya bahkan tadi aku sudah cerita, diajak tidak mau pernah, nggak ada yang orang mau nggak pernah, tapi tetap aja aku lakukan. Saya tetap sabar. Jadi bahkan nama di medsos saya namanya Sukiman Wis Ra Sabar loh. Jadi saya ini sabar. Dulu Sukiman latihan sabar, sekarang Sukiman Wis Ra Sabar. Wis Ra Sabar itu harusnya ya kami sudah merasa sudah nggak usah sabar lagi, tinggal giring aja kayak gitu. Kalau dulu latihan sabar itu sabar, diajak nggak mau sabar. Pas saya latih yang baik-baik pun nggak mau, tetap aku sabar. Gitu. Yang penting bagi anak-anak muda dimanapun gitu ya, usaha apapun itu pasti ada kendalanya, usaha apapun itu pasti ada rintangannya. Tetapi satu pertama yang harus dilakukan, jadilah orang yang tidak normal, yang hidup di negara normal. Itu pasti enak pikirannya. Karena normal itu kan habis sekolah, lamar pekerjaan, dapat jabatan dan sebagainya, puas itu. Tapi kalau orang nggak normal nggak begitu. Habis sekolah, usaha sendiri, lakukan sendiri, terus pertanyaan, kan nggak punya modal. Nah modalnya kan kemauan, sudah mau kayak gitu. Iya. Terus yang selanjutnya yang ini butuh sabar itu. Sesuatu itu tidak bisa terjadi dalam sehari semalam. Bukan sulapan ini. Butuh proses panjang. Jadi seperti itulah teman-teman. Butuh proses panjang untuk memperoleh hasil yang bisa dikatakan luar biasa ya Pak. Oke, sekian kisah yang sangat menginspiratif dari Bapak Sukirman. Terima kasih Pak karena sudah mau hadir pada podcast kali ini, dan juga terima kasih atas jamuannya. Dan untuk info kontak untuk teman-teman Evivor kalau ingin membeli kopi Petro itu di mana Pak? Ya silahkan di online ada atau di WA saya juga bisa di 081 578 063 198. Jadi linknya ada di bawah ini ya teman-teman. Ya, oke kawan-kawan, sekian dari kami. Terima kasih. Salam Evivor. Bye bye.